Selamat siang, di sini saya akan presentasikan tentang materi gelombang dan bunyi serta cahaya dan optik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Melinda dari S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Bisa dilihat ada gelombang, bunyi, cahaya, dan alat optik. Untuk yang pertama adalah tentang uraian konsep getaran, di mana dapat dilihat di situ terdapat seorang anak yang bermain ayunan. Lalu pada saat kursi ayunan tersebut belum disimbangkan, posisi kursi ada di titik O. Titik O ini disebut titik kesetimbangan. Lalu apabila kursi ini ditarik hingga posisi A, lalu dilepas, maka kursi tersebut akan bergerak bolak-balik melalui titik AOB, OAO, dan seterusnya. Nah, kursi ayunan tersebut dikatakan bergetar, dan gerak ayunan ini adalah contoh getaran. Yang kedua, ada besaran amplitudo suatu getaran, di mana sebelumnya saya jelaskan simbangan terlebih dahulu, yakni jarak antara benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan. Kemudian yang kedua, simbangan terbesar getaran pada gambar di samping adalah antara jarak O dan A atau OB. Nah, simbangan terbesar ini disebut dengan istilah amplitudo suatu getaran. Lalu bagaimana cara yang kamu lakukan untuk memperbesar amplitudo getaran? Nah, kita dapat memperbesar amplitudo getaran dengan mengerahkan energi untuk memperbesar simbangan maksimum beban itu. Jadi, amplitudo suatu getaran berkaitan erat dengan energi getaran tersebut. Jika amplitudo suatu getaran besar, maka energi getarannya juga besar. Dan sebaliknya, jika amplitudo suatu getaran kecil, maka getarannya juga kecil. Kemudian ada periode suatu getaran, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Dilambangkan dengan T kapital, dan periode diukur dalam satuan sekon. Selanjutnya ada frekuensi suatu getaran, di mana frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi setiap sekon. Nah, dapat dilihat gambar di samping menunjukkan gaya yang bekerja pada balok yang bergetar, di mana A, balok pada posisi setimbang, gambar B ketika bekas terekam, bekas menarik balok, dan gambar C ketika bekas mampat, bekas mendorong balok. Kemudian terdapat hubungan frekuensi dengan periode suatu getaran, di mana F sama dengan 1 per T. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Selanjutnya adalah resonansi. Berikut contoh gambar. Dapat dilihat bahwasannya agar amplitudo ayunan anak itu bertambah besar, orang itu harus mengayunkan dorongannya dengan frekuensi ayunan itu. Lalu peristiwa semacam ini biasa disebut dengan resonansi, yang artinya turut bergetarnya sebuah benda akibat getaran benda lain. Nah, akibat resonansi ini berupa membesarnya amplitudo getaran benda itu. Perlu diingat bahwasanya periode sebuah ayunan tidak bergantung pada besarnya amplitudo ayunan tersebut. Dengan kata lain, walaupun amplitudo ayunannya mengecil, tetapi periodenya tetap. Nah, di sini terdapat penerapan dalam kehidupan sehari-hari berupa jam antik. Jam ini memanfaatkan prinsip periode ayunan. Nah, dalam jam ini memanfaatkan prinsip periode ayunan yang tidak bergantung amplitudo, seperti penjelasan tadi di atas. Dari akibat gesekan dengan udara dan putaran jarum jam,
amplitude ayunan jam tersebut makin lama semakin kecil. Walaupun amplitudenya mengecil, tetapi periode ayunan jam tersebut tetap, sehingga penunjukan waktu relatif tetap. Apabila amplitudenya sudah terlalu kecil, maka pemiliknya memperbesar amplitudenya. Selanjutnya tentang gelombang. Nah, apakah gelombang itu? Sebelum lanjut ke gelombang, terdapat istilah-istilah, yaitu yang pertama ada medium. Dapat dilihat pada gambar. Gelombang itu merupakan tempat merambatnya gelombang tersebut atau medium. Kemudian yang kedua, secara umum gelombang berasal dari sebuah usikan. Dan selanjutnya yaitu energi. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan bahwasanya gelombang berasal dari gerak usikan dan benda yang bergerak memiliki energi. Jadi, gelombang adalah usikan yang merambat dengan energi tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu gelombang melalui benda dan ruang. Terdapat dua gelombang. Yang pertama gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik memerlukan benda-benda sebagai medium untuk bergerak. Semua wujud benda, padat, cair, dan gas dapat bertindak sebagai mediumnya. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Cahaya ini melewati ruang hampa, yakni ruang yang tidak ada partikel-partikel benda sebagai mediumnya. Seperti pada gambar, gelombang yang tidak memerlukan medium ini disebut gelombang elektromagnetik, karena tidak bergantung pada keberadaan partikel-partikel benda. Kemudian gelombang elektromagnetik ini dapat menjalar dengan atau tanpa adanya medium. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gelombang. Nah, di situ terdapat gambar tali yang digetarkan. Nah, pada saat gelombang bergerak maju, tali bergerak bolak-balik atau bergetar dari sisi ke sisi. Nah, arah gerak gelombang tersebut ternyata tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, gelombang semacam ini disebut dengan istilah gelombang transversal. Jadi, pada gelombang transversal, arah getar gelombangnya tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal. Nah, misalkan Anda memiliki sebuah bekas yang cukup panjang atau slinky. Nah, bekas itu direntangkan di lantai dan dipegang bersamaan dengan orang lain. Nah, beberapa gulungan di ujungnya lain yang dirapatkan dan dilepaskan akan dilihat terjadinya pola gelombang yang berbeda. Nah, pola gelombang tersebut dapat disimulasikan pada animasi yang sebelah kanan, yaitu tentang gelombang longitudinal, di mana pada gelombang ini terdiri atas dua, yaitu rapatan dan regangan. Nah, daerah pada bekas yang lebih rapat dibanding sekitarnya disebut rapatan, sedangkan daerah yang lebih renggang disebut renggangan. Nah, pada gelombang longitudinal, arah getar gelombang sejajar dengan arah rambat gelombangnya. Kebalikan dari gelombang transversal ya. Gelombang bunyi yang didengar kita itu termasuk juga gelombang longitudinal. Sesuai dengan definisi panjang gelombang, maka panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang berdekatan. Nah, di situ terdapat gambar bagian-bagian yang mencirikan gelombang transversal. Nah, di titik tertinggi pada gelombang disebut dengan istilah puncak. Lalu
pada titik terendahnya disebut dengan istilah dasar. Nah, panjang gelombang yang dapat dilihat dari gambar tersebut adalah jarak antara sebuah titik pada suatu gelombang dengan titik yang serupa pada gelombang di dekatnya. Nah, sebagai contoh, sesuai gambar tersebut, panjang gelombangnya adalah jarak dari puncak ke puncak atau A ke C, atau dari lembah ke lembah atau jarak BD. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang ini terdiri atas rapatan dan tegangan sesuai yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Nah, jadi satu panjang gelombang di gelombang longitudinal ini terdiri atas satu rapatan dan renggangan. Selanjutnya ada frekuensi gelombang, di mana frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang melewati titik tertentu selama 1 sekon. Nah, untuk gelombang transversal, satu gelombang dapat ditujukan oleh satu puncak ke puncak berikutnya. Seperti halnya pada getaran, frekuensi dilambangkan dengan F dan dalam satuan internasional diukur dalam satuan Hertz yang disingkat dengan Hz. Kemudian frekuensi suatu gelombang bergantung pada frekuensi getar sumbernya. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang, atau V sama dengan F dikali lambda, yaitu frekuensi dikali panjang gelombang. Lalu bagaimanakah jika Anda membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda? Nah, dengan adanya perbedaan frekuensi, maka dapat ditemukan bahwa jika frekuensi gelombang tali diperbesar, ternyata panjang gelombangnya mengecil. Mengapa demikian? Karena dalam medium yang sama, cepat rambat gelombang adalah tetap. Nah, di sini Anda akan melihat kilat terlebih dahulu, baru kemudian Anda akan mendengar bunyi guntur. Nah, mengapa? Nah, di sini disebabkan karena cepat rambat cahaya jauh lebih besar daripada cepat rambat bunyi. Selanjutnya ada pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Nah, di situ terdapat dua contoh. Yang pertama, Anda dapat menikmati sinar bulan di malam hari karena permukaan bulan memantulkan sinar matahari. Dan yang kedua, di situ terdapat gambar, yaitu seberkas cahaya laser yang dipantulkan oleh 3 cermin lalu memasuki sebuah botol. Dapat dilihat di gambarnya. Nah, selanjutnya ada bunyi. Nah, bagaimana terjadinya bunyi? Nah, benda-benda itu bergetar saat menghasilkan bunyi. Pada saat sebuah benda bergetar, benda tersebut memberikan energi kepada partikel-partikel yang ada di sekitarnya. Nah, energi ini menyebabkan partikel-partikel tersebut ikut bergetar, dan dalam bentuk rapatan, ada daerah yang partikelnya rapat dan regangan, daerah yang partikelnya kurang rapat, getaran itu merambat dan meninggalkan sumber bunyi. Selanjutnya ada ciri fisik bunyi. Untuk yang pertama adalah nada. Nada adalah tinggi atau rendahnya bunyi. Nah, nada yang sering kita dengar yaitu bergantung pada frekuensi gelombang bunyi tersebut, dimana semakin besar frekuensinya maka semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil frekuensinya maka semakin rendah nadanya. Nah, di situ ada contoh gelombang ultrasonik dan infrasonik. Di situ ada lumba-lumba yang memanfaatkan pantulan bunyi untuk menentukan posisi mangsanya. Dan juga ada kapal penangkap ikan menggunakan sonar untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang kemudian dipantulkan oleh kawanan-kawanan ikan. Nah, di sonar atau navigation energy merupakan
suatu mode di mana penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran bentuk dan kedalaman benda-benda yang terdapat di bawah laut. Nah, metode ini digunakan antara lain untuk menentukan posisi kawanan ikan di bawah air. Seperti pada gambar di atas, ada kapal dan juga lumba-lumba. Kemudian yang kedua ada kuat bunyi. Nah, kuat bunyi ini merupakan ukuran keras lemahnya bunyi yang didengar oleh telinga. Nah, kuat bunyi ini berhubungan dengan energi gelombang bunyi. Dari situ dapat diketahui gelombang bunyi yang berenergi besar akan menghasilkan bunyi yang kuat, dan sebaliknya pula gelombang bunyi yang berenergi kecil akan menghasilkan kuat bunyi yang kecil pula. Kuat bunyi biasanya diukur dalam satuan desibel atau disingkat dB. Kemudian terdapat selanjutnya yaitu pengulangan bunyi. Contohnya di situ ada gema, yaitu perulangan bunyi yang terjadi ketika gelombang bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan. Nah, selain itu ketika kita mengikuti sebuah pidato dengan menggunakan pengeras suara di salah satu ruangan tertentu, mungkin dapat kita lihat bahwa dapat kita dengar bahwa kita juga mendengar sisa bunyi sesaat setelah sebuah kata diucapkan sehingga mengganggu bunyi aslinya. Nah, di sini disebut dengan istilah gaung. Gaung adalah perulangan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi dari sumber, dihasilkan oleh bunyi yang terpantul berkali-kali. Selanjutnya ada tentang pemanfaatan bunyi. Yang pertama, di situ ada pemanfaatan bunyi dari bidang kesehatan. Nah, di situ suatu teknik yang mirip dengan sonar digunakan dalam bidang kedokteran, dan juga di sini juga berperan adanya gelombang ultrasonik yang diarahkan ke dalam tubuh. Nah, gelombang itu dipantulkan oleh organ-organ dalam tubuh, misalnya organ dan tulang. Nah, gelombang pantul itu kemudian dideteksi dengan menggunakan teknik pertumbuhan yang tidak normal dapat ditemukan. Nah, teknik ini biasanya dikenal dengan nama ultrasonografi. Bayangan seperti hasil sinar X dihasilkan selama proses ini. Namun tidak seperti sinar X yang hanya menghasilkan satu gambar untuk tiap pemotretan. Di sini alat ultrasonografi juga dapat dipergunakan secara terus-menerus, mirip dengan video. Nah, hal ini yang berguna untuk memperlihatkan gerakan dalam tubuh. Nah, itu seperti halnya pada saat dokter memperlihatkan pertumbuhan janin dan mengamati gerakan janin pada layar serupa TV selama beberapa menit. Nah, ultrasonografi ini memiliki keunggulan karena gelombang ultrasonik tidak mempengaruhi sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua, untuk menghindari pembedahan dengan ultrasonik. Nah, di sini kadang-kadang endapan kalsium oksalat terbentuk dalam endapan dalam ginjal. Nah, di sini biasa dikenal dengan batu ginjal. Nah, operasi bedah ginjal pilihan utama untuk mengambil batu ginjal kan biasanya. Namun dengan adanya gelombang ultrasonik yang diarahkan pada batu ginjal tersebut seringkali dapat memecahkan batu itu tanpa pembedahan. Nah, pecahan-pecahan itu selanjutnya dapat keluar secara alami bersama air seni.
Nah, perlakuan yang sama dapat dikenakan pada batuk empedu. Nah, pasien yang berhasil ditangani dengan cara ini lebih cepat sembuhnya dibandingkan dengan cara pembedahan. Kemudian ada yang namanya pembersih ultrasonik. Nah, misalkan benda-benda tertentu seperti permata dan komponen elektronik yang terlalu lembut untuk dibersihkan dengan sikat atau sabun. Nah, di sini gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk membersihkan permata dan juga bagian-bagian mesin-mesin yang halus. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang pertama memasukkan benda-benda tersebut ke dalam cairan pembersih yang lembut. Nah, gelombang bunyi selanjutnya diarahkan ke dalam cairan itu dan menyebabkan cairan itu bergetar dengan intensitas yang besar. Kemudian getaran ini akan merontokkan kotoran yang menempel pada benda itu tanpa merusaknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendengaran manusia. Nah, pendengaran ini dimulai pada saat gelombang bunyi memasuki telinga bagian luar. Lalu telinga bagian luar berlaku seperti corong untuk gelombang bunyi itu. Kemudian gelombang tersebut merambat melalui saluran telinga hingga mengenai gendang telinga yang merupakan selaput tipis liat. Nah, getaran partikel-partikel udara menyebabkan gendang ini bergetar. Nah, dari getaran gendang telinga masuk ke bagian telinga tengah. Nah, telinga bagian tengah ini berisi 3 tulang terkecil dalam tubuh manusia. Ada gendang telinga menggetarkan 3 tulang tersebut. Nah, apa saja tulang tersebut? Yang pertama ada martil, yang kedua ada landasan, yang ketiga ada sanggurdi. Nah, tulang-tulang ini berfungsi sebagai sistem pengungkit yang melipat gandakan gaya dan tekanan gelombang bunyi. Jadi 3 tulang tersebut meneruskan getaran bunyi ke telinga bagian dalam. Nah, kemudian dari telinga bagian dalam berisi rumah siput yang berisi cairan. Sel-sel rambut yang kecil di dalam rumah siput ini bergetar menyebabkan impuls-impuls syaraf dikirim ke otak melalui syaraf auditory. Nah, dari kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh bunyi keras tiba-tiba atau terus-menerus umumnya diakibatkan kerusakan pada bagian sel-sel seperti rambut yang kecil. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang optik dan cahaya. Pertama ada cahaya dan sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga pembahasan tentang cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini terdapat penjelasan cahaya merambat lurus. Pasti tidak asing bagi kita bahwasanya di situ terdapat cahaya lilin hanya akan terlihat apabila nyala lilin, kedua lubang pada kertas dan mata berada pada satu garis yang lurus. Nah, sebagai contoh, bayang-bayang terjadi sebagai akibat cahaya merambat pada gerak lurus. Jika kamu menyalakan lampu senter dalam suatu ruangan yang gelap, maka kamu akan melihat suatu berkas cahaya lurus. Nah, jika sebuah benda memasuki berkas tersebut, maka benda tersebut akan menghalangi bagian cahaya tersebut dan dihasilkan sebuah bayang-bayang. Nah, cahaya ini tidak membelok di sekitar benda tersebut. Lalu, bayang-bayang sendiri merupakan suatu daerah gelap yang terbentuk pada saat sebuah benda menghalangi cahaya yang mengenai suatu permukaan. Nah, jika ada sumber cahaya yang cukup besar, maka bayang-bayang sering terdiri dari 2 bagian. Nah, apabila cahaya tersebut dihalangi atau terhalang seluruhnya, terbentuklah yang namanya umbra.
Nah, dapat dilihat di gambar tersebut bahwa bayang-bayang gelap atau umbra dan daerah di luar umbra menerima sebagian cahayanya, maka terbentuklah yang namanya penumbra. Nah, penumbra sendiri didefinisikan sebagai bagian kedua bayang-bayang yang terletak di luar umbra dan tampak berwarna abu-abu kabur. Dapat dilihat dalam gambar tersebut. Yang kedua ada pemantulan cahaya. Terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, hukum pemantulan cahaya, bahwasannya sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu dapat dilihat setiap cahaya yang dipantulkan oleh benda mengikuti adanya hukum pemantulan. Nah, berkas sinar yang mengenai cermin disebut dengan sinar datang, sedangkan berkas sinar yang meninggalkan cermin dapat dilihat pada gambar disebut sinar pantul. Nah, di sini sebuah garis putus-putus yang digambar tegak lurus permukaan cermin itu dalam hal ini disebut garis normal. Nah, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang, sedangkan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul. Biasa dilambangkan dengan huruf R dan sudut datang dilambangkan dengan huruf I. Kemudian ada jenis pemantulan. Nah, jenis permukaan yang dikenai cahaya menentukan adanya jenis pemantulan yang dihasilkan. Dapat dilihat di situ terdapat dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, ketika cermin mempunyai permukaan halus, semua sinar yang mencapai permukaan cermin datang dan sudut yang sama sehingga sinar itu juga dipantulkan pada sudut yang sama, maka ini dinamakan pemantulan teratur. Namun, yang kedua, jika permukaannya dinding tidak halus, maka tiap-tiap sinar mencapai permukaan tersebut dengan sudut yang berbeda-beda. Nah, ini yang dinamakan sebagai pemantulan tidak teratur atau pemantulan baur. Selanjutnya tentang pembiasan cahaya, yaitu pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan oleh suatu perubahan dalam kelajuan gelombang cahaya pada saat gelombang cahaya tersebut merambat dari satu zat ke zat yang lain. Itu seperti yang sering kita lihat, yaitu tentang pensil yang seolah-olah mengalami pembelokan ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nah, pembelokan ini disebabkan karena cahaya itu merambat melewati zat-zat yang berbeda dan berubah kelajuannya. Nah, selanjutnya yaitu ada indeks bias. Indeks bias adalah perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam zat tersebut. Nah, kelajuan cahaya di udara ini selalu lebih besar daripada di dalam zat lain. Oleh karena itu, indeks bias zat selain udara selalu lebih besar daripada satu. Semakin besar indeks bias suatu zat, maka dapat dikatakan semakin besar pula cahaya dibelokkan oleh zat tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya dispersi cahaya, yaitu peristiwa terurainya cahaya putih menjadi warna-warna spektrum. Nah, pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa menunjukkan apa yang terjadi ketika cahaya putih melalui sebuah prisma. Nah, prisma segitiga membiaskan cahaya dua kali. Yang pertama pada saat cahaya masuk ke dalam prisma, dan yang kedua pada saat cahaya keluar dari prisma dan keluar ke udara. Nah, oleh karena cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek dibiaskan lebih besar daripada cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang, maka warna ungu dibelokkan paling besar.
Kemudian yang ketiga ada benda-benda gelap, yaitu benda-benda yang menghalangi cahaya untuk melewatinya, disebut dengan benda tidak tembus cahaya. Namun jika benda yang membiarkan cahaya melewatinya dengan mudah disebut benda bening. Di situ terdapat beberapa contoh dari benda gelap. Di sini ada benda tidak tembus cahaya, di sini ada bagian benda tembus cahaya, dan di sini ada benda bening. Selanjutnya ada yang namanya hukum pembiasan, yaitu perbandingan proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias pada perambatan cahaya dari satu medium ke medium lain merupakan bilangan tetap. Nah, orang yang pertama menemukan bahwa terdapat perbandingan yang tetap antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias itu adalah seorang ilmuwan Belanda yang bernama Snellius. Oleh karena itu, hukum ini biasa disebut dengan hukum Snellius. Kita ke cermin dan lensa. Nah, di sini yang pertama ada cermin, yaitu yang pertama ada cermin datar dan cermin cekung serta cermin cembung. Nah, ketika di cermin datar, di sini ada sepotong kaca datar yang dilapisi dengan bahan yang bersifat memantulkan cahaya pada salah satu permukaannya. Nah, cermin datar ini sering kita lihat pada saat kita bercermin di depan kaca. Nah, di situ kita memanfaatkan adanya cermin datar. Nah, lalu yang kedua, sifat dari bayangan yang dibentuk oleh cermin datar ini adalah bayangan maya, atau suatu bayangan yang tidak dapat ditangkap dengan layar. Artinya, apabila di belakang cermin diletakkan layar, lalu pada layar itu tidak akan tampak bayangan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan cermin ini tidak tembus cahaya dan tidak ada sinar cahaya di belakang cermin yang berasal dari kamu. Kemudian ada cermin cekung dan cermin cembung. Nah, jika permukaan cermin melengkung ke dalam disebut dengan cermin cekung, kalau melengkung ke luar disebut cermin cembung. Selanjutnya ada persamaan cermin cekung dan cermin cembung. Hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan dan jarak fokus pada cermin cekung dan cermin cembung dapat dinyatakan dengan persamaan di atas, yaitu S1/S0 1/S0 ditambah 1/SI sama dengan 1/F, di mana S0 adalah jarak benda ke cermin, dan SI adalah jarak bayangan ke cermin, dan F adalah jarak fokus ke cermin. Sedangkan jarak fokus cermin cekung maupun cermin cembung dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan 1/R. Oleh karena itu, persamaan cermin cekung dan cermin cembung dapat pula dinyatakan dengan persamaan 1/S0 ditambah 1/SI sama dengan 2/R. Aturan tanda persamaan cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama, jarak benda bertanda positif untuk benda nyata dan bertanda negatif untuk benda maya. Yang kedua, jarak bayangan bertanda positif untuk bayangan nyata dan bertanda negatif untuk bayangan maya. Yang ketiga, jari-jari kelengkungan dan jarak fokus bertanda positif untuk cermin cekung dan bertanda negatif untuk cermin cembung. Selanjutnya ada yang namanya lensa. Lensa mempunyai dua permukaan lengkung atau salah satu permukaannya yang lengkung. Pertama ada lensa cembung, yaitu lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Nah, besar pembiasan cahaya pada suatu lensa bergantung pada indeks bias bahan lensa dan lengkung permukaan lensa, sedangkan indeks bias bergantung pada cepat rambat cahaya dalam
bahan lensa tersebut. Nah, di sini ada gambar sebuah lensa cembung tebal yang membelokkan cahaya lebih besar daripada lensa cembung yang tipis. Bisa dilihat pada gambar. Nah, lensa cembung yang tebal ini akan membiaskan cahaya lebih besar daripada lensa cembung yang tipis. Nah, panjang fokus lensa cembung yang tebal itu lebih pendek daripada panjang lensa cembung yang tipis. Sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar 1 sejajar sumbu lensa dibiaskan melalui fokus. Yang kedua, sinar 2 melalui f-aksen dan dibiaskan paralel dengan sumbu lensa. Yang ketiga, sinar 3 melalui pusat lensa terus menembus lensa menurut garis lurus. Nah, yang gambar D adalah untuk melukiskan bayangan suatu benda, sekurang-kurangnya diperlukan 2 sinar istimewa. Kemudian ada yang namanya lensa cekung. Nah, pada gambar 1, jika seseorang mengambil foto sebuah benda yang jauh, kemungkinan sekali benda itu berada lebih dari 2 kali panjang fokus lensa kamera. Jika Anda mengikuti jalannya cahaya, Anda akan melihat bahwa bayangan nyata lebih kecil daripada benda dan terbalik. Jadi lensa mata Anda juga membentuk bayangan dengan cara yang sama dengan bayangan yang dibentuk oleh sebuah kamera. Untuk gambar yang kedua, jika sebuah benda terletak di antara 1 dan 2 panjang fokus lensa, maka bayangannya nyata terbalik dan lebih besar daripada benda tersebut. Cara inilah yang digunakan pada bioskop untuk memproyeksikan sebuah gambar hidup dari film kecil ke sebuah layar yang besar. Cara ini juga digunakan oleh sebuah overhead proyektor yang digunakan di kelas. Yang terakhir ada tentang penjelasan alat-alat optik. Di situ yang pertama ada yang namanya mata, yang kedua kamera, yang ketiga teleskop, yang keempat mikroskop, yang kelima loop. Nah, di mata terdapat beberapa kelainan. Yang pertama ada miopi, hipermetropi, dan presbiopi. Kemudian yang kedua ada yang namanya kamera. Nah, yang ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Dapat dilihat di situ ada bagian-bagian sebuah kamera. Nah, misalkan Anda dan teman Anda memotret benda yang sama pada jarak yang sama. Gambar Anda akan kelihatan berbeda dengan gambar teman Anda jika kamera yang digunakan mempunyai lensa yang berbeda. Nah, beberapa lensa ini juga mempunyai panjang fokus pendek yang menghasilkan bayangan benda yang relatif lebih kecil, namun mencakup banyak objek di sekelilingnya. Nah, lensa ini dinamakan lensa sudut lebar. Nah, dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga ada yang namanya teleskop, di mana teleskop ini sering kita dengar yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh. Teleskop ini dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang jauh. Nah, di sini juga ada yang namanya mikroskop. Mikroskop menggunakan lensa-lensa. Pertama, lensa cembung dengan panjang fokus relatif pendek untuk memperbesar benda-benda kecil yang jaraknya dekat.
Nah, lensa tersebut ada yang namanya lensa objektif dan ada yang namanya lensa okuler. Nah, lensa objektif ini lensa yang letaknya dekat dengan bendanya, sedangkan lensa okuler letaknya dekat dengan mata. Kemudian yang kelima ada yang namanya loop. Nah, di sini selanjutnya ada tentang potensi miskonsepsi yang dikutip dari Lisa 2016, penelitiannya Lisa. Di mana potensi miskonsepsi yaitu satu kali getaran, yaitu benda bergetar dari simpangan ke titik seimbang. Begitu pula sebaliknya. Contoh soal bisa dilihat, namun pada teorinya bahwasanya satu kali getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik seimbang secara periodik satu kali lintasan penuh. Nah, di sini ada alternatif yang dapat membantu mengatasi, misalkan adanya simulasi langsung atau virtual lab. Nah, dengan adanya simulasi dan virtual lab ini diharapkan peserta didik lebih memahami konsep dan membuktikan langsung melalui pengalaman belajarnya, utamanya dalam materi gelombang bunyi dan cahaya dan alat optik yang tidak bisa dijangkau indera, misalkan bentuk gelombang secara jelas. Maka simulasi dan virtual lab dirasa membantu dalam memahami konsep tersebut. Contoh inquiry-nya misalkan siswa diinstruksikan untuk melakukan percobaan untuk membuktikan persoalan-persoalan yang ada di getaran dan membantu mengatasi miskonsepsinya dengan cara-cara berikut. Misalkan di situ ada yang diperlukan yaitu satu buah bandul, satu buah statif, satu buah stopwatch, dan tali nilon dengan panjang 15 sampai 30 cm. Nah, di sini disediakan tabel seperti di video, lalu digunakan aplikasi Pet Simulation yang akan digunakan siswa untuk membuktikan adanya hubungan antar variabel. Misalkan apa pengaruh massa beban terhadap periode ayunan atau pengaruh panjang tali terhadap periode ayunan. Nah, di sini siswa dapat menganalisis konsep-konsep yang berkaitan tentang periode dan panjang tali maupun massa. Nah, di sini peserta didik juga diharapkan menciptakan atau menghasilkan sebuah grafik hubungan antara besaran-besaran yang dimaksud agar dapat diambil kesimpulan dan juga mereduksi miskonsepsi yang terjadi di pikiran mereka.
Dalam hal ini, peserta didik secara langsung membuat analisis dari hasil percobaan virtual lab yang didapatkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Thanks for your attention. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat siang.